kita coba diskusikan sekarang untuk tes manajerial. Jadi perlu diketahui bahwa kemampuan manajerial ini adalah kapasitas yang dimiliki oleh seseorang dalam mengelola diri dan sumber daya yang ada guna untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi yang dikelola itu adalah diri sendiri, kemudian juga sumber daya yang ada. Jadi yang ada di dalam dan yang di luar untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, untuk hal tersebut ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama kaitannya dengan kemampuan merencanakan. Jadi bagaimana Ibu Bapak merencanakan? Nah, indikator dari kemampuan merencanakan ini adalah mampu menyusun, menerapkan strategi, serta mampu mengefektifkan perencanaan. Jadi kalau misalkan mampu menyusun saja, tetapi di dalam prosesnya itu tidak efektif, berarti kemampuan merencanakannya juga tidak baik. Jadi harus semuanya bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah, Ibu Bapak, terkait dengan hal tersebut, maka kita lihat pada soal yang kemarin sudah Ibu Bapak kerjakan, itu di sini kita lihat bahwa misalkan dengan dana yang terbatas, Ibu Bapak diminta atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu ibu bapak sebelumnya tidak terlalu sukses untuk melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya right budget polisi. Bagaimana reaksi ibu bapak ketika menerima tugas tersebut? Karena sudah ada bayangan bahwa pendahulu-pendahulu tidak berhasil melaksanakan seperti itu. Nah, di sini ada beberapa jawaban. Kalau kita melihat pada jawaban A, menolak kan tidak mungkin. Kemudian yang kedua, menerima tetapi harus ada syarat-syarat tertentu juga tidak mungkin. Kemudian menolak dengan mengemukakan kekurangan diri itu juga tidak mungkin karena kita sudah membatasi diri mengatakan bahwa saya kekurangannya seperti ini, dan seperti ini, kemudian meminta kepada orang lain. Dan kemudian menerima tugas tersebut tetapi mencoba menyelesaikannya sendiri, menyelesaikan sendiri padahal ini adalah suatu tim, suatu kerjasama. Maka jawaban yang paling tepat adalah D, menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Jadi dalam satu kegiatan ini itu tidak diselesaikan sendiri tetapi mengajak teman-teman, rekan-rekan yang berada dalam satu tim itu untuk mendiskusikan bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama. Nah, kemudian yang kedua ini adalah kemampuan mengorganisasikan. Kemampuan mengorganisasikan ini kita lihat dari bagaimana seseorang melakukan pengelompokan tanggung jawab dan mampu mengelola individu. Mengelola individu, karena tadi kemampuan manajerial mengelola diri dan mengelola sumber daya yang ada seperti itu. Nah, kita lihat di sini contoh soalnya adalah Ibu Bapak merasa bahwa ada yang kurang kompak antara satu dengan yang lain. Kemudian apa yang bisa dilakukan ketika ada satu tim itu kurang kompak? Kalau kita melihat pada jawaban A, ini mendiskusikan hal itu dengan salah satu tim yang nyambung saja, karena kadang-kadang kita merasa punya klik dengan satu atau dua orang teman di dalam satu tim itu. Itu berarti tidak bisa, karena tidak menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Mengeluhkan pada teman yang Anda percaya, ini berarti di belakang menyampaikan seperti itu, tetapi di depan kita nggak akan menemukan solusi. Kemudian mencoba membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama anggota, ini bisa, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Maka yang paling tepat itu adalah melakukan pendekatan personal untuk setiap anggota agar masing-masing anggota bisa saling memahami. Jadi melakukan pendekatan dulu, kemudian kita tahu kendalanya apa, kemudian masing-masing bisa memahami, kemudian permasalahan mengapa di dalam satu tim itu kurang kompak, itu bisa terselesaikan. Nah, contoh yang lain adalah kelompok yang dikerjakan. Jadi ada kelompok, bentar.
mengadakan tugas dan mengalami hambatan di dalam menyelesaikannya. Sebagai ketua kelompok, apa yang dapat Ibu Bapak lakukan? Jadi ini di dalam suatu kelompok ada hambatan untuk menyelesaikan tugas, kemudian Ibu Bapak sebagai ketua kelompok, itu apa yang harus Ibu Bapak lakukan? Nah, kalau kita melihat dari permasalahan di sini, kemudian dari alternatif jawaban, ini kita lihat bahwa kalau memberi alternatif penyelesaian masalah, kemudian membantu, itu berarti kita sudah tidak memberi kesempatan kepada anggota untuk berusaha bersama-sama menyelesaikan masalahnya. Kalau menunggu arahan kelompok, berarti kita menunggu arahannya itu bagaimana. Tetapi karena kita sebagai pimpinan, maka kita mengajak kelompok untuk berdiskusi, untuk menentukan alternatif penyelesaian masalahnya bagaimana. Jadi intinya karena ini penyelesaian masalah secara kelompok, berarti juga harus diselesaikan secara kelompok dan berdiskusi. Ibu Bapak, kemudian kemampuan yang ketiga itu adalah kemampuan di dalam melaksanakan dengan indikator mampu mengambil keputusan dan mampu menjalin komunikasi. Mengambil keputusan dan mampu menjalin komunikasi. Nah, ini kita lihat pada soalnya misalkan, saat presentasi, anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak datang. Maka sebagai tim, Ibu Bapak yang akan dilakukan adalah, nah ini ada beberapa alternatif jawaban. Kalau kita melihat jawabannya adalah A, menelpon orang tersebut, mungkin ini juga menyelesaikan masalah. Tetapi sambil memikirkan alternatif. Artinya semua itu ditanggung oleh diri sendiri. Padahal tadi intinya kita bisa berbagi dengan anggota kelompok, bekerja sama di dalam anggota kelompok. Kemudian lapor ke atasan dan minta arahan. Tidak semua permasalahan hal-hal yang teknis yang bisa diselesaikan sendiri itu harus dilaporkan ke atasan. Sehingga ini jawabannya adalah dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Nah, soal yang berikutnya, Ibu Bapak, dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya, maka Ibu Bapak mengambil keputusan yang mana dalam menerima tugas seperti itu. Ini mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. Ini kok belum sudah mengambil alternatif lain. Kemudian yang B, tidak berani mengambil keputusan, juga tidak mungkin. Maka jawabannya adalah C, berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. Jadi kalau tugas itu sudah diberikan, berarti memang kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian Ibu Bapak, kemampuan yang keempat dari kemampuan manajerial itu adalah kemampuan mengadakan pengawasan. Kita lihat indikatornya adalah mampu mengelola dan mampu mengendalikan operasional. Mampu mengelola dan mampu mengendalikan operasional. Nah, ini kita lihat di dalam soalnya misalkan Ibu Bapak melihat cara kerja di dalam kelompok itu kurang efektif dan efisien. Jadi kerja di dalam kelompok itu kurang efektif dan efisien. Nah, maka yang dilakukan adalah kalau melaporkan kepada atasan tadi kita tangani dulu kalau memang itu sudah menjadi tugas kita. Kemudian yang C, menawarkan metode baru yang lebih efektif, mungkin juga oke. Tapi sebelum menawarkan metode baru, sebaiknya mengajak seluruh anggota tim untuk mengevaluasi dulu. Kenapa kok ini kurang efektif dan kurang efisien? Kita evaluasi dulu hasil kerjanya, kemudian kalau sudah dievaluasi dengan kinerja yang kemarin itu ternyata tidak efektif dan efisien, maka kita bisa merubah dengan metode yang baru. Seperti itu Ibu Bapak untuk kemampuan manajerial. Kemudian yang satu lagi adalah, nah
Apabila ibu bapak adalah seorang pimpinan, bagaimana mendelegasikan tugas kepada staf, ya, mendelegasikan kepada tugas kepada staf. Ini memang tugas-tugas didelegasikan kepada staf, tetapi kontrol, pengawasan, dan tanggung jawab utama itu tetap harus ada sebagai pimpinan, tetap harus ada pada pimpinan. Sehingga jawabannya adalah A, mendelegasikan tugas kepada staf dan sebagai pengontrol atau pengawas itu adalah pimpinannya. Ibu Bapak itu tadi berkaitan dengan kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita masuk pada tes wawancara. Untuk tes wawancara ini kita lihat. Nah, mengenai tes wawancara ini biasanya Ibu Bapak ini dilakukan setelah calon berhasil lolos di tahap administrasi dan tahap tes. Jadi setelah semuanya selesai dilakukan tes wawancara. Biasanya seperti itu. Tapi kita lihat nanti yang tahun ini bagaimana. Nah, wawancara ini bersifat konfirmasi pada diri pelamar mengenai informasi diri, mengenai potensi, kemudian kompetensinya, kemudian kepribadiannya. Nah, sehingga Ibu Bapak mencoba untuk lebih memahami diri sendiri ini bagaimana, seperti itu. Nah, ini sebagai catatan bahwa untuk jenis tes itu biasanya dalam bentuk wawancara langsung, baik secara luring maupun daring. Jadi wawancara langsung itu wawancara kepada responden secara langsung, pelamar secara langsung, baik secara luring maupun secara daring, karena sekarang itu situasinya sedang seperti ini, maka dimungkinkan secara daring atau mungkin juga secara luring. Kita lihat situasinya bagaimana. Nah, Ibu Bapak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan kunci utama keberhasilan di dalam wawancara. Yang pertama adalah kaitannya Ibu Bapak harus mengenali kondisi diri, ya, mengenali kondisi diri. Bagaimana kelebihan kita, bagaimana kekurangannya, kompetensinya apa, potensi untuk menyelesaikan suatu permasalahan, dan prinsip-prinsip penting bagi Ibu Bapak itu apa? Hal yang penting bagi Ibu Bapak itu apa? Nah, ini hendaknya memang jujur karena nanti akan dikonfirmasi pada beberapa pertanyaan yang lain. Sehingga kalau misalkan jawabannya tidak jujur di satu pertanyaan, nanti akan ketangkep di pertanyaan yang lain ternyata jawabannya berbeda. Kemudian Ibu Bapak juga perlu mengenali formasi yang Ibu Bapak lamar, ini kaitannya dengan tupoksi dari informasi tersebut, kemudian resiko dan tantangan dari tugas. Jadi Ibu Bapak juga harus mengetahui tentang informasi-informasi dari kegiatan atau pekerjaan yang akan dilamar. Nah, kemudian komunikasikan dengan lugas, dengan tegas, apa adanya, dan pastikan siap dengan konsekuensi dari jawaban Ibu Bapak tersebut. Seperti tadi saya katakan, karena di dalam wawancara itu tadi, nanti bisa jadi untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya, itu juga akan memunculkan jawaban-jawaban yang sudah Ibu Bapak sampaikan tadi, sehingga ketika jawabannya itu tidak jujur, nanti di pertanyaan yang berikutnya itu juga bisa justru akan menjebak Ibu Bapak semuanya. Nah, Ibu Bapak ini adalah untuk mengenal bagaimana tuntutan dari formasi-formasi pekerjaan Ibu Bapak. Ada 8 hal yang Ibu Bapak perlu cermati, perlu pahami. Yang pertama kaitannya dengan integritas. Ini bagaimana kemampuan untuk berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi dengan mengedepankan kejujuran dan komitmen. Mengedepankan kejujuran dan komitmen. Kemudian yang berikutnya adalah kerjasama. Ini kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan kerja yang efektif dalam menyelesaikan tugas dengan mengoptimalkan segala sumber daya. Jadi di dalam kerjasama ini bagaimana supaya kerjasama itu bisa berjalan dengan efektif dengan
mengoptimalkan semua sumber daya yang ada. Kita masing-masing ada kelebihan dan kelemahan. Nah, di dalam kerjasama tersebut, maka kita bisa kelebihan itu bisa kita optimalkan dan kelemahan itu bisa kita tutup dan ini bisa diganti oleh ditutup ya, artinya bukan diganti, ditutup oleh individu yang lain. Karena tadi saya sampaikan masing-masing ada kelebihan dan kelemahannya. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan komunikasi, bagaimana menyampaikan gagasan yang didasari oleh hal yang logis, secara jelas, secara sistematis, secara efektif, serta dapat menerima pendapat orang lain. Dapat menerima pendapat orang lain. Nah, memang tidak mudah untuk menerima pendapat orang lain, juga tidak berarti harus menerima semua pendapat orang lain, tetapi ada cara-cara, ada etika bagaimana kita untuk menolak atau tidak setuju dengan pendapat orang lain. Intinya seperti itu, Ibu Bapak. Kemudian orientasi pada hasil, kemauan menyelesaikan tugas dengan tuntas dan penuh tanggung jawab, serta mampu menganalisis resiko dalam proses terwujudnya tujuan organisasi. Jadi orientasinya kepada hasil. Bagaimana hasil-hasil itu, tugas-tugas itu diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian menganalisis risiko dari proses terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah pelayanan publik, bagaimana mampu bersikap peduli, menjalin relasi sosial, dan ingin untuk melayani masyarakat. Jadi intinya adalah melayani masyarakat. Kemudian pengembangan diri dan orang lain. Jadi untuk pengembangan diri dan orang lain ini, bagaimana kita meningkatkan pengetahuan diri, keterampilan, kemudian bagaimana supaya kita bisa menjadi lebih berkembang, memberikan bimbingan, membantu orang lain untuk mengembangkan potensinya, seperti itu. Jadi kadang-kadang ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka kita juga bisa mengetahui dari komunikasi itu potensinya apa, kemudian kita juga berupaya untuk mengembangkan diri dan juga berlatih untuk terus meningkatkan keterampilan diri. Ibu Bapak, yang berikutnya adalah mengelola perubahan. Jadi bagaimana kita ditantang untuk selalu beradaptasi dengan metode atau proses kerja baru dengan mempertahankan kualitas kerja yang terbaik untuk organisasi. Karena kehidupan selalu berubah, kemudian tantangan akan selalu ada, sehingga kita juga harus selalu siap untuk beradaptasi. Karena kalau kita tidak beradaptasi, nanti kita sendiri juga akan punah seperti itu. Jadi baik dengan metode, baik dengan proses kerja, ini harus kita sesuaikan. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan, bagaimana mampu membuat keputusan dengan berbagai pertimbangan dan siap bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Ibu Bapak, untuk mengambil keputusan memang tidak mudah, jadi harus dengan berbagai pertimbangan dan siap terhadap resiko dari keputusan yang diambil tersebut. Nah, apapun yang diambil itu mesti akan ada resikonya. Maka ya kita siap dengan segala resiko tersebut. Nah, Ibu Bapak, ada beberapa hal itu tadi tuntutan untuk kaitannya dengan formasi, ada 8 aspek yang mungkin nanti akan ditanyakan. Nah, terkait dengan tersebut, seringkali untuk satu pertanyaan itu seringkali akan mengungkap 3 sampai 4 aspek sekaligus ya. 3 sampai 4 sekaligus. Jadi seperti tadi ketika di awal ditanyakan, kemudian nanti di belakang sebetulnya tidak menanyakan itu lagi, tetapi jawabannya nanti akan mengarah ke sana. Sehingga ketika Ibu Bapak itu di awal itu memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kondisi diri sehingga tidak tahu, maka hasilnya juga nanti bisa jadi akan berbeda. Berikutnya, pertanyaan lain yang bersifat mengkonfirmasi konsistensi jawaban yang Ibu Bapak berikan, yang tadi saya sampaikan. Kemudian Ibu Bapak, seringkali sifatnya itu bukan pertanyaan, melainkan berupa kasus.
kemudian ibu bapak akan berpikir untuk menyelesaikan kasus tersebut, kemudian bagaimana bersikap menghadapi kasus tersebut, maka dari situ nanti akan tampak bagaimana alur pikir ibu bapak dan itu akan menjadi salah satu penilaian. Nah, contoh pertanyaan adalah selama ini ibu bapak telah menerapkan suatu praktek baik di masyarakat yang dapat memberikan pengaruh pada diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Coba ibu bapak ceritakan praktek baik yang sudah dilakukan, itu prosesnya bagaimana, apakah prosesnya berjalan dengan mudah, apakah prosesnya berjalan dengan sulit, kemudian tantangannya apa, dan bagaimana ibu bapak itu menerapkan atau mengupayakan dari praktek baik tersebut. Atau kalau misalkan itu ada kendala, kendalanya apa, lalu bagaimana mengatasinya. Nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa dalam satu pertanyaan, dalam satu poin itu nanti akan ada beberapa pertanyaan sekaligus terkait dengan satu topik tersebut. Nah, Ibu Bapak, di dalam trik menjawab nanti bisa disampaikan jawaban secara berurutan dan satu per satu. Bila memungkinkan, nanti Ibu Bapak bisa memberikan contoh terkait dengan hal tersebut. Tadi saya katakan, misalkan untuk satu topik tertentu itu ada pertanyaan, apa yang dilakukan, kemudian prosesnya bagaimana, kemudian apakah ada tantangan yang dihadapi dan tentu saja cara mengatasi tantangan tersebut itu bagaimana. Nah, dari 4 pertanyaan ini, silakan Ibu Bapak nanti dijawab satu-satu. Yang pertama dulu, kemudian setelah itu selesai dijawab untuk prosesnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tantangan dan cara mengatasinya. Karena kadang-kadang Ibu Bapak ketika kita menyampaikan sesuatu, pola pikir kita teringat dengan sesuatu yang lain, oh ini tantangannya misalkan seperti itu, kemudian langsung menyampaikan tantangannya adalah seperti ini. Lah kemudian nanti balik lagi prosesnya adalah demikian. Berarti alur pikir kita itu menjadi tidak terstruktur. Nah, sehingga tolong dipahami dulu pertanyaannya bagaimana. Nah, kemudian setelah dipahami pertanyaannya bagaimana, kemudian Ibu Bapak bisa menjawab setahap demi setahap sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh pewawancara. Nah, atau ini yang mungkin terjadi tadi yang saya katakan bahwa pola pikir kita itu terpecah, maka ini tergoda untuk menjawab beberapa contoh sekaligus yang akhirnya justru tidak menggambarkan secara jelas. Tadi pola pikirnya tidak fokus ya, tidak fokus. Jadi ingat ini kemudian disampaikan, ingat ini disampaikan seperti itu. Lah ini bisa membuat memberikan jawaban yang tidak tepat seperti itu. Nah, Ibu Bapak, yang berikutnya Ibu Bapak diharapkan untuk tetap tenang, kemudian percaya diri seperti itu, karena sebetulnya yang tahu tentang diri kita itu adalah ya kita sendiri seperti itu. Pewawancara tidak tahu, justru pewawancara ingin tahu lebih banyak tentang Ibu Bapak semuanya. Nah, tetapi yang tadi saya katakan bahwa kalau kita memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kondisi kita, nanti di pertanyaan-pertanyaan berikutnya mungkin akan keluar yang tidak kita harapkan seperti itu. Nah, ini ada catatan yang perlu diperhatikan Ibu Bapak. Bila Ibu Bapak itu adalah misalkan seorang yang pemalu atau yang tidak pernah mengungkapkan diri, karena kadang-kadang ketika kita mengungkapkan hal positif tentang kita, ada suatu perasaan tidak nyaman seperti itu. Ketika ditanya kelemahan, kita bisa memberikan jawaban yang banyak, tapi ketika ditanya tentang kelebihan, kadang kita merasa tidak nyaman untuk menyampaikan hal itu. Maka Ibu Bapak bisa berlatih sekarang mulai bisa untuk melihat introspeksi diri sebetulnya kelebihan kita masing-masing apa, kemudian kelemahan kita masing-masing apa, seperti itu. Nah, dalam hal ini Ibu Bapak tidak diminta untuk membuka secara keseluruhan tentang Ibu Bapak itu siapa, tetapi ini yang ada kaitannya dengan tugas atau formasi dari Ibu Bapak yang pekerjaan yang ingin dilamar itu tadi.
Lalu yang berikutnya, bila ibu bapak itu adalah orang yang terbuka, yang banyak komunikasi seperti itu sehingga sulit untuk berhenti berbicara, maka berlatih untuk mendengarkan, menunda dan mengendalikan diri. Karena kadang-kadang ketika pewawancara sedang menyampaikan satu pertanyaan yang itu belum selesai, itu sudah ada keinginan untuk memberikan jawaban. Nah, ini harus berlatih untuk mendengarkan dulu, menunda dan mengendalikan diri sampai nanti pertanyaan selesai sehingga kita tahu gambaran secara utuh sebetulnya yang diharapkan oleh pewawancara itu apa, seperti itu. Sama juga seperti tadi bahwa intinya di sini ibu bapak tidak diminta untuk membuka semua hal tentang ibu bapak, tetapi hanya yang terkait dengan pertanyaan yang diajukan dan secara khusus terkait dengan posisi dari apa yang ibu bapak lamar. Nah, ini juga penting Ibu Bapak, lepaskan jaket kebesaran Ibu Bapak semuanya, seperti misalkan ini istrinya siapa, suaminya siapa, putranya siapa, kemudian punya jabatan apa, relasinya bagaimana. Nah, ini sementara harus ditanggalkan dulu. Maka kita mencoba untuk menjadi diri kita sendiri, ya, menjadi diri kita sendiri. Karena itu semuanya juga akan berpengaruh. Ini Bu Bapak, ada contoh pertanyaan terkait dengan wawancara. Jadi misalkan saat ini di dunia pendidikan yang sedang marak dengan permasalahan ini ya di dunia pendidikan kaitannya dengan pandemi, ini banyak guru yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dengan kondisi ini sekalipun telah mengikuti BIMTEK. Jadi guru-guru yang sudah senior itu walaupun sudah mengikuti kegiatan BIMTEK tetap seringkali mengalami kendala ketika pembelajaran secara daring. Nah, dalam hal ini apa yang Ibu Bapak lakukan untuk membantu guru senior yang usianya jauh lebih usianya lebih dari Ibu Bapak dan mengalami kesulitan dalam pemanfaatan daring. Nah, ini coba Ibu Bapak nanti sampaikan seperti itu. Kemudian jika memang Ibu Bapak tidak pernah untuk melakukan itu, Ibu Bapak bisa nanti beralih pada pertanyaan berikutnya misalkan. Atau nanti kalau misalkan pewawancara tanya seperti itu, nanti akan di-skip ya. Selanjutnya, bila ibu bapak itu ternyata satu tim dengan guru yang usianya lebih senior dari ibu bapak dan ibu bapak guru tersebut mengalami permasalahan tersebut, maka rencana yang ibu bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut itu bagaimana? Ini permasalahan real ibu bapak di sekolah itu banyak yang eh, usia, terkait dengan usia, sehingga untuk pembelajaran daring ini memang agak mengalami kesulitan. Tetapi dalam kondisi sekarang, mau tidak mau tetap harus melakukan seperti itu, sehingga kemudian akan meminta yang usianya lebih junior seperti itu. Sehingga apa yang Ibu Bapak lakukan ketika memahami, ketika mendapatkan situasi yang semacam itu. Ibu Bapak, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan kemampuan manajerial dan tadi juga bagaimana untuk mempersiapkan wawancara, trik-triknya bagaimana supaya Ibu Bapak nanti ketika berhadapan dengan pewawancara setidaknya sudah punya gambaran dan mempersiapkan diri tentang kondisi-kondisi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi